Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya tabib besar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi saluran pemulihan bagi sesama oleh menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Kepada Ibu Merlin, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat Sabat. Bacaan renungan pagi kita pada saat ini berjudul Tabib Besar. Ayat tema terdapat dalam Matius 9 ayat 35 yang berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Hamba-hamba Kristus harus mengikuti teladannya. Saat dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, dia menghibur yang menderita dan menyembuhkan yang sakit. Kemudian dia memaparkan kepada mereka kebenaran besar mengenai kerajaannya. Ini adalah pekerjaan para pengikutnya. Saat Anda meringankan penderitaan tubuh, Anda akan menemukan cara untuk melayani kebutuhan jiwa. Anda dapat menunjuk pada Juru Selamat yang ditinggikan dan menceritakan tentang kasih dari Tabib Besar yang merupakan satu-satunya yang memiliki kuasa untuk memulihkan. Beritahukan kepada orang-orang malang yang putus asa dan tersesat bahwa mereka tidak perlu putus asa, meskipun mereka telah berbuat salah dan belum membangun karakter yang benar. Allah mempunyai sukacita untuk memulihkan mereka, bahkan sukacita keselamatannya. Dia dengan senang hati mengambil bahan yang tampaknya tidak ada harapan lagi, yaitu materi yang melaluinya setan telah bekerja dan menjadikan mereka sasaran kasih karunia-Nya. Dia bersukacita karena dapat melepaskan mereka dari murka yang akan menimpa orang-orang yang tidak taat. Beritahukan kepada mereka bahwa ada kesembuhan, penyucian bagi setiap jiwa. Mereka yang masuk ke jalan-jalan kecil dan pagar akan menemukan orang-orang lain dengan karakter yang sangat berbeda yang membutuhkan pelayanan mereka. Ada orang-orang yang menghidupkan seluruh terang yang mereka miliki dan melayani Allah sebaik yang mereka tahu. Namun, mereka menyadari bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka berdoa dengan berlinang air mata agar Allah mengirimkan kepada mereka berkat yang melalui iman mereka dapat melihatnya dari jauh. Di tengah kejahatan kota-kota besar, banyak ditemukan jiwa-jiwa seperti ini. Banyak dari mereka berada dalam keadaan yang sangat sederhana, dan karena itu mereka tidak diperhatikan oleh dunia. Banyak dari mereka yang tidak diketahui oleh para pendeta dan gereja, namun di tempat-tempat yang sederhana dan menyedihkan, mereka adalah saksi-saksi Tuhan. Mereka mungkin hanya mempunyai sedikit terang dan sedikit kesempatan untuk mengikuti pelatihan Kristen. Namun, di tengah ketelanjangan, kelaparan, dan kedinginan, mereka berusaha untuk melayani orang lain. Biarlah para pendeta layanan
berbagi anugerah Allah mencari jiwa-jiwa ini, mengunjungi rumah mereka, dan melalui kuasa Roh Kudus, melayani kebutuhan mereka. Pelajarilah Alkitab bersama mereka dan berdoalah bersama mereka dengan kesederhanaan yang diilhami Roh Kudus. Kristus akan memberikan pekabaran kepada hamba-Nya yang akan menjadi seperti roti surga bagi jiwa. Christ Object Lesson halaman 233 sampai 235. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 142, paragraf 2. Anda dapat menunjuk pada juru selamat yang ditinggikan dan menceritakan tentang kasih dari tabib besar, satu-satunya yang memiliki kuasa untuk memulihkan. Yesuslah satu-satunya yang punya kuasa untuk memulihkan kita, baik rohani dan jasmani. Tentang hal ini, Roh Nubuat jelaskan dalam Counsels on Health halaman 209 paragraf 2. Dan karena panjang, kita bagi dalam beberapa slide. Kita baca, ajaiblah pekerjaan yang Allah rancang untuk diselesaikan melalui hamba-hambanya, agar namanya dimuliakan. Allah menjadikan Yusuf sebagai sumber kehidupan bagi bangsa Mesir. Melalui Yusuf, kehidupan seluruh bangsa itu terpelihara. Melalui Daniel, Allah menyelamatkan nyawa semua orang bijaksana di Babel. Yusuf dan Daniel menjadi sumber hidup dan keselamatan. Karenanya, dan kelepasan ini merupakan pelajaran nyata. Kisah-kisah tersebut mengilustrasikan kepada orang-orang tentang berkat rohani yang ditawarkan kepada mereka melalui hubungan dengan Allah yang disembah Yusuf dan Daniel. Jadi, melalui umatnya saat ini, Allah ingin membawa berkat bagi dunia. Melalui kita, Allah dapat mengerjakan pemulihan, membawa berkat bagi dunia. Bagaimana caranya? Setiap pekerja yang di dalam hatinya Kristus tinggal, setiap orang yang mau menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, adalah pekerja bersama Allah demi berkat umat manusia. Ketika dia menerima kasih karunia dari Juru Selamat untuk dibagikan kepada orang lain, dari seluruh keberadaannya mengalir gelombang kehidupan rohani. Caranya, agar kita menjadi saluran pemulihan, kehidupan, dan keselamatan adalah dengan menerima Kristus tinggal di dalam kita, yaitu oleh menerima kasih karunia Kristus. Dengan menerima kasih karunia Kristus, maka itulah gelombang yang mengalir kepada orang lain. Nah, apakah kasih karunia Kristus itu? Sebagaimana pekabaran sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kasih karunia Kristus itu adalah Roh-Nya Kristus. Dan oleh menerima Roh-Nya Yesus, maka Yesus tinggal dalam hidup kita dan kita menjadi saluran pemulihan. Sebab Yesuslah satu-satunya tabib besar kita, satu-satunya yang mempunyai kuasa pemulihan. Roh Nubuat lanjutkan, Kristus datang sebagai tabib agung untuk menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh dosa dalam keluarga manusia, dan Roh-Nya yang bekerja melalui hamba-hambanya memberikan kepada umat manusia yang sakit karena dosa dan menderita suatu kuasa penyembuhan yang sangat mujarab bagi tubuh dan jiwa. Jelas bahwa oleh menerima Roh-Nya Yesus, maka kita menjadi saluran kuasa penyembuhan yang sangat mujarab bagi sesama kita yang sakit dan menderita. Hal ini adalah kegenapan dari nubuatan dalam buku Zakaria yang dikutip oleh Roh Nubuat, yang berbunyi, pada waktu itu, kata kitab suci, akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Zakaria 13 ayat 1.
air dari mata air ini mengandung khasiat obat yang dapat menyembuhkan kelemahan jasmani dan rohani. Semua penjelasan ini kita peroleh dari Councils on Health halaman 209 paragraf 2. Mata air yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya tabib besar yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan air tersebut dapat mengalir dari hidup kita kepada sesama kita, asal kita menerima Kristus tinggal di dalam kita. Dan juga Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 36 tahun 1893 paragraf 24. Tabib utama yang agung berada di sisi setiap praktisi yang sejati, sungguh-sungguh dan takut akan Allah, yang bekerja dengan pengetahuan yang diperolehnya untuk meringankan penderitaan tubuh manusia. Dia, kepala dokter, siap membagikan balsam di Gilead. Yesus sang tabib besar tidak hanya tinggal di dalam kita, tetapi berada di sisi kita yang mau menjadi praktisi kesehatan, agar melalui kita, Allah bekerja dalam meringankan penderitaan tubuh mereka yang sakit. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar membuka hati dan izinkan Yesus, sang tabib besar, untuk tinggal di dalam kita, supaya tidak hanya kita yang sembuh dari penyakit rohani dan jasmani, tetapi melalui kita, kesembuhan yang dari Yesus dapat menjadi bagian banyak orang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah tabib besar kami, satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan. Dan bila mana kami menerima Kristus tinggal dalam kami pun menjadi saluran pemulihan bagi sesama kami, pemulihan jasmani dan rohani. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh rohnya Yesuslah kami menjadi saluran kesembuhan, saluran pemulihan bagi sesama. Sebab Yesuslah mata air hidup, dan air yang mengalir dari Yesus adalah air yang menyembuhkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.